Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam materi pelajaran kimia. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa sel elektrolisis ini merupakan sel yang proses kerjanya berkebalikan dengan sel volta, yaitu dia menggunakan energi listrik untuk menghasilkan energi kimia atau melangsungkan reaksi redoks tak spontan, ya. Kemudian sel elektrolisis ini terdiri dari dua elektrode, katoda anoda, dan kemudian elektrolit yang dalam satu wadah, juga sumber arus listrik. Nah, pada saat elektrode sel dihubungkan ke sumber arus, maka akan terjadi aliran elektron dari anoda ke katoda, sehingga terjadilah proses elektrolisis. Nah, jenis kutub elektroda dan jenis reaksi yang terjadi itu bisa kalian lihat pada tabel berikut. Ya, ini adalah reaksi yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda. Pada saat ini, elektrolisis itu banyak digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk produksi zat. Ya, contohnya ini untuk elektrolisis larutan NaCl untuk menghasilkan NaOH. Kemudian pemurnian logam. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga, ini yang sering kita lakukan yaitu penyepuhan. Ya. Nah, penyepuhan ini biasanya dengan emas atau dengan perak. Nah, bagaimana proses-proses ini dapat terjadi? Maka kita harus memahami reaksi-reaksi yang terjadi pada anoda dan katodanya, ya. Jadi di sini pada katoda itu yang terjadi reaksinya di sini adalah kation. Kation ini adalah ion bermuatan positif. Kemudian di anoda ini adalah anion, ion bermuatan negatif, gitu ya. Ini ya, jadi di sini kan negatif semua. Kalau di sini ini positif. Supaya kalian lebih mudah memahami, maka kita akan membahas contoh soal, ya. Jadi ini, nah, di sini ada contoh soal menuliskan reaksi elektrolisis dari larutan berikut. Di sini ada larutan NiSO4 dengan elektroda grafit. Kemudian yang B ini adalah lelehan MgCl2 dengan elektroda PT. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah dari larutannya kalian harus bisa memisahkan mana anionnya dan mana kationnya. Kita coba yang A, ya. Jadi yang A ini NiSO4, berarti dia akan terurai menjadi Ni2+ dan SO4 2-. Nah, ini kan positif, berarti dia sebagai kation. Yang ini SO4 2- ini sebagai anion. Berarti reaksi pada katoda ini adalah si Ni2+. Nah, kita lihat Ni ini bukan golongan 1A, 2A, Al dan Mn, ya. Maka dia Ni-nya akan tereduksi di sini, ya, mengikuti rumus ini. Lx plus Xe menjadi L. Berarti di sini Ni2+ plus 2E menjadi Ni. Nah, kemudian di anoda kita lihat untuk yang anoda berarti anion atau SO4 2-. Kita lihat di sini anionnya itu adalah SO4 2- di sini adalah sisa asam oksi. Maka yang teroksidasi itu adalah air. Berarti kita tulis aja ini reaksinya. 2
H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E ya. Nah, karena di sini 2 elektron, di sini 4 elektron, supaya elektronnya sama maka ini dikalikan 2. Ini nanti menjadi Ni2 plus, ini dikalikan 2 plus 4E menjadi 2Ni. Nah, yang bawah ini sama. Jadi ketika kita jumlahkan maka hasilnya adalah 2Ni2 plus 2H2O. Ya, sebelah kirinya sudah habis. Ini elektronnya karena sudah sama, ya, kita gunakan yang ini. Kemudian sebelah kanan ini 2Ni plus 4H plus O2. Nih, jadi inilah reaksi yang terjadi pada larutan NiSO4. Nah, di sini elektroda grafit. Grafit itu adalah elektroda yang inert ya. Nih, kita lihat di sini. Untuk elektroda itu pengaruhnya hanya pada anodanya saja. Dia inert atau tidak. Nah, grafit itu adalah C. Jadi C ini adalah grafit ya. Kemudian kita lihat yang B. Yang B di situ ada Mg Cl2. Nah, ini kalau terurai dia menjadi Mg2 plus 2Cl-. Berarti ini kationnya, ini anionnya. Yang di katoda Mg2+. Nah, Mg ini adalah golongan 2A. Kita lihat di sini untuk yang kation, untuk golongan 2A, maka yang mengalami reaksi itu adalah airnya. Nah, kemudian itu kalau berupa larutan. Nah, sedangkan di sini ini adalah lelehan. Kalau lelehan itu berarti kan tidak mengandung air, maka dia yang mengalami reduksi itu tetap logamnya. Di sini tetap Mg. Di Mg 2 plus 2E menjadi Mg ya. Kemudian untuk yang di anoda berarti Cl-. Kita lihat di sini Cl- itu anionnya teroksidasi. Tapi kita lihat dulu anodanya. Elektrodanya apa? Di sini elektrodanya adalah PT. Oh, PT itu berarti termasuk elektroda yang inert. Berarti reaksinya ini anionnya yang teroksidasi. Jadi di sini 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Nah, ini karena elektronnya jumlahnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja. Ini berarti saling menandakan, maka menjadi Mg2 plus 2Cl- menjadi Mg plus, ini plus ya, dihapus dulu. Mg plus Cl2. Nah, jadi reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis lelehan MgCl2 itu adalah ini. Ya. Jadi, sekian penjelasan mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.